Oh bisa? Oh, soal nggak mungkin. Aku aja Mungkin biasanya bisa di-mute dulu Mas Zaki semuanya Mas. Mas Yaki, monggo sampai dimute. Ustaz sudah datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bitawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah Tahsinul Quran rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meluangkan waktu kita 24 jam kita luangkan sejenak untuk belajar Al-Qur'an, memahami kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang mana kelak akan menjadi syafaat bagi kita semua yang senantiasa menyibukkan atau mau berteman dengan Al-Qur'an. Tidak ada kata terlambat yang mungkin sudah usia lanjut. Selama kita mau belajar, fa insya Allah akan tetap mendapatkan syafaatul Quran. Dan yang masih terbata-bata membacanya juga tidak usah khawatir. Rasulullah dalam hadisnya memberikan double pahalanya, gitu. Pahalanya double, pahala kesulitan juga dihitung. Kemudian juga pahala setiap hurufnya Allah berikan satu huruf pahala 10. Jadi selama kita mau belajar, insya Allah akan mendapatkan keberkahan ataupun pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada batasnya dalam kita belajar Al-Quran sampai ajal menjemput kita ya. Meskipun begitu juga saya masih terus belajar. Kita sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan semuanya yang disibukkan dengan Al-Quran, belajar Al-Quran sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Muliakan Al-Quran, maka orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya bisa meniru apa yang menjadi sunnah beliau di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana pagi hari ini kita menghidupkan fajar dengan aktivitas yang mulia, yakni belajar Al-Quran. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda, bahwasanya belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran di waktu fajar disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar menjadi amal baik ataupun investasi pahala kita yang kelak kita akan memetik hasilnya besok dia mulia. Ala hadihinnya as-salihah li ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qiraatil Quran wa bi barakati ta'limil Quran fi hadzal sabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita belajar tentang tajwid, yang mana kita sudah sampai bab tentang nun sukun atau tanwin. Ini penting karena sebagian besar di dalam Al-Quran pasti ada bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, untuk membedakan mana yang jelas, mana yang dengung, maka kita harus memahami teori daripada hukum nun sukun atau tanwin. Nanti ada mim sukun atau tanwin. Kemudian ada tentang bacaan panjang, bacaan mantul, qalqalah, atau bacaan tebal, tipis, dan lain sebagainya. Kita masih berada di bab nun sukun atau tanwin. Kita review kembali bahwasanya hukum nun sukun atau tanwin, kita ulang ya, ada 5. Apa saja? Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham la gunnah, iklab, ikhfa, hakiki. Ini ya harus hafal. Idhar halqi jelas, idgham bi gunnah dengung, masuk dengung. Idgham bila gunnah tidak dengung atau masuk tapi tidak dengung. Nah, artinya jelas juga ya. Kemudian iklab. Iklab ini mengganti suara nun sukun diganti suara mim. Kemudian ikhfa hakiki ya. Kemarin sampai ikhfa hakiki. Coba kita tampilkan untuk mempermudah. Oke, kita tampilkan slide-nya agar lebih mudah kita dalam memahami. Baik. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Yang pertama adalah idhar halqi, yang mana idhar halqi ini hurufnya ada 6 Bapak Ibu. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ini kita hafalkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka bacanya jelas tanpa dengung sama sekali. Contoh hamzah man amana, ghasiqin idza waqaba. Ini ya, man ini bacaannya. Kin iya. Langsung kita baca kin iya, ini bacanya jelas. Karena ketemu hamzah. Ketemu ha, contoh yanhituna, alimun hakimun, jelas juga. Ketemu kho, min khaufin, yauma idzin khosyi'atun, yau, suara u ampun, yau, min khaufin yauma idin khosyi'atun. Kalau ditanya ada bacaan idhar halqi, sebabnya nun sukun bertemu kha. Yang ini ya, yang ini nun sukun bertemu kha. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara bacanya jelas, min khaufin. Ain, an, amta, nun sukun bertemu ain. Sami'un, alimun, nun a, tanwin bertemu ain. Ghain, min, ghillin, nun sukun bertemu ghain. Azizun, ghafurun, tanwin bertemu dengan ghain. Bertemu dengan ha, min, hadin, jurufin, harin. Nah, jadi kalau enggak nun sukun ya tanwinnya. Kita pokoknya kalau ada nun sukun atau tanwin ini boleh fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhammah tanwin.
bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka bacanya jelas. Idhar halki namanya bacanya. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini adalah hurufnya ini nunnya langsung masuk ke huruf setelah nun, atau setelah tanwin. Setelah tanwin ada huruf tidak tidak terlepas dari 4 ini. Yanmu disingkat seperti itu untuk memudahkan. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu yanmu. Maka bacanya dengung. Dengung ini berarti ditahan lama. Kebalikannya jelas. Kalau jelas tadi tidak ditahan, ditekan. Ini ditahan. Contoh bertemu ya, mai, ditahan mai yakulu. Tidak boleh mai yakulu atau man yakulu, tapi langsung ke ya, ditandai tasdid. Mai yakulu. Ini kalau jenengan baca Quran Madinah, ini enggak ada tasdidnya. Maka jenengan sudah paham kalau ini idgham bi gunnah, walaupun tidak dikasih tasdid, oh ini bacanya dengung. Mai yakulu. Makanya kita yang di sini ditampilkan ini pakai standar Quran Departemen Agama, Depak. Kita pakai untuk memudahkan ada perbedaan dalam penulisan, ya sedikit saja sama itu ya. Jadi kok beda tulisannya, misalkan ada Quran, selama itu hanya harokat atau itu enggak masalah. Tapi kalau huruf yang berbeda ini maka perlu dikoreksi. Jangan-jangan Qur'annya ini ada yang salah. Kalau huruf sama semua gitu Bapak Ibu, hanya mungkin tasdid atau harokat yang sedikit berbeda. Tapi sebetulnya cara bacanya sama. Itu perbedaan antara Quran Timur Tengah atau cetakan Madinah dengan Quran Indonesia. Maka biasanya saya kalau ngajar anak-anak itu saya suruh pakai Quran yang standar Indonesia saja biar memudahkan. Soalnya kalau pakai Quran yang Timur Tengah nanti repot menjelasinya, ini kok seperti ini ya. Maka pakai untuk belajar pakai Quran yang standar Indonesia. Ya, misalkan mai yakulu seperti itu. Barqui yaj'aluna. Ditahan ya, tetap ditahan. Kuyaj, nah, seperti itu cara menahannya. Kemudian ketemu nun, min ni'matin idhaman nakhiratan. Nah, dengung. Tidak min ni'matin, nah, tapi min ni'matin idhaman nakhiratan. Nah, kemudian mim, nun sukun bertemu mim, ini nunnya masuk ke mim karena idgham tadi kan pengertiannya kan memasukkan ya. Jadi nunnya ini hilang langsung masuk ke mim. Mim mam. Nah, maka bibir kita mingkem ya, karena huruf mim itu kan mingkem. Ma, mimu, ma. Mim mam mana'a. Dengung ditahan. Mim mam mana'a, seperti itu. Ini juga sama hablum mim masadin, hanya ini tanwin. Kalau ini nun sukun, ini tanwin. Hablum mim masadin, ketemu wawu juga dengung. Miwakin, nah seperti itu. Miwakin yauma idhiu wahiyatin.
Jadi ditandai dengan tasdid. Kemudian kalau ada wawu kok ditasdid tapi sebelumnya ada nun atau tanwin, ini tetap ditekan saja nggih. Kecuali kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, nah, maka didengungkan atau ditahan. Kalau hanya wawu saja, tidak ada sebelumnya, tidak ada nun sukun atau tanwin, maka ditekan saja. Oke. Kemudian di sini bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini masuk tapi tidak dengung. Bila gunnah itu tidak dengung. Diganti huruf nunnya masuk ke lam. Contoh ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Lam, mil. Nah, langsung ya. Milladunhu, tidak dengung maksudnya tidak ditahan. Enggak boleh milladunhu seperti yang idgham bil gunnah, tidak. Seperti kebalikannya ini ya. Milladunhu. Adapun yang dunhu ini bacaan apa? Idhar halqi. Milladunhu kita bahas yaitu yang nun bertemu dengan lam, nun sukun bertemu dengan lam. Khairul laka. Ini tanwin bertemu dengan lam. Mirrabbihim, nun sukun bertemu dengan ra. Ghafurur rahimun, tanwin bertemu dengan ra. Insyaallah sudah paham ya, karena ini mengulang saja, barangkali ada yang kemarin tidak mengikuti. Kemudian iklab. Nah, ini iklab hurufnya satu saja ya Bapak Ibu. Ba. Cara membacanya suara nun diganti dengan mim. Karena huruf ba ini juga huruf bibir ya. Ba, ba. Kita harus menggerakkan bibir kita, maka mim, nah, seperti itu. Mim ba'dihi sami'um basirun. Nah, basirun. Nah, seperti itu. Biasanya ditandai dengan mim. Di Al-Qur'an itu ada yang ditandai dengan huruf mim. Mimnya tapi yang di tengah-tengah ini di antara di atasnya ba biasanya. Dan ekornya tuh ke bawah. Kan mim ada yang ekornya apa namanya agak ke bawah, tapi itu wakof. Ada yang wakof memang ditandai dengan mim taku, tapi kalau ekornya ke bawah itu namanya wakof, namanya tanda iklab. Gitu ya. Pokoknya di atas ba biasanya. Hati-hati jangan keliru, ada tanda wakof memang yang ditandai dengan huruf mim. Tapi yang di atas ba ini bukan tanda wakof, tapi menandakan atau memberikan isyarat untuk dibaca suara mim. Mim ba'dihi sami'um basirun. Iklab. Kemudian, ini kemarin yang sudah kita hafalkan, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Nah, mudah-mudahan sudah hafal. Tak sakjim, dal zai, sin shin, shad dod, ta dha, fa qaf kaf. Kenapa saya bacanya terputus-putus? Tak sakjim. Nah, ini biar apa namanya memudahkan menghafal. Tak sakjim ini udah urut. Dal zai, roknya kita lewati, karena rok tadi huruf idgham bila gunnah. Dal zai, kemudian sin shin urut, shad dad urut, ta dha urut, kemudian lompat ain goin kita lompati karena huruf idhar, fa qaf kaf sudah urut. Kalau hafal huruf hijaiyah insya Allah lebih mudah. Tak sakjim, alif ba kita lewati ya. Alif ba iklab. Alif itu ya hamzah itu ya. Tak sakjim, dal zai
kita nyebutnya zai. Dulu saya diajari ketika kecil za, enggak masalah. Zai. Kemudian sin, shin, sod, dod. Nah, jadi ada pantulannya nih ketika kita mengucapkan sod. Dulu kita juga diajari kadang sod gitu aja ya. Sod. Nah, ternyata dal itu ada pantulannya. Sode seperti itu. Kenapa kok harus sode harus mantul? Karena dal itu mantul. Nanti ketika fafatihus suwar ya, atau yang di awal surat kan biasanya ada surat sod, nah, itu kan mantul, bukan sod tapi sod. Alif lam mim sod. Makanya dalnya mantul. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, swad dod, to dho, fa kof kaf. Sambil diikutin biar hafal. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, swad dod, to dho, fa kof kaf. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, swad dod, to dho, fa kof kaf. Oke, ikhfa hakiki. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu artinya samar-samar, ya. Samar-samar. Maksudnya samar-samar itu gimana? Nah, contoh misalkan di sini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ya. Ini hurufnya ada 15 nih Bapak Ibu. Di sini contohnya kita dicampur ya. Di sini ada yang langsung tanwin, ada yang nun sukun. Nah, samar tuh maksudnya dia kalau ketemu huruf maka langsung atau tetap dengung ya, tetap dengung kemudian dimasukkan ke dalam huruf yang mendekati. Maksudnya jadi tidak maksudnya tidak suaranya harus eng semua gitu. Tidak harus eng semua. Biasanya kan ang ing ung ya. Misalkan janating eng, enggak. Maksudnya samar itu yang mendekati tak misalkan berarti lebih condong ke suara nun. Jannatin. Nah, jadi yang dekat dengan makhraj ta itu berarti nun. Jannatin tajri. Ya, tapi tetap dengung ya Bapak Ibu. Tetap dengung. Maksudnya samar itu seperti itu. Jannatin tajri. Ya, seperti itu. Ini contoh bertemu dengan ta. Sebabnya apa? Tanwin bertemu dengan ta. Berarti bacaan apa? Ikhfa hakiki. Atau ikhfa saja boleh, nggak apa-apa. Ikhfa hakiki untuk apa namanya lebih jelasnya. Ikhfa hakiki. Seperti itu. Jannatin tajri. Itu cara bacanya. Tetap jim ini berarti anjainakum. Mohon maaf terputus tadi. Baik, saya ulangi lagi ya. Yang pertama tadi bertemu dengan huruf ta. Contoh,
jannatin tajri. Ketemu jim, anjainakum. Intinya tetap didengungkan ya Bapak Ibu. Pokoknya tetap didengungkan. Sebetulnya Iva itu ada pembagian lagi ya, tapi tidak perlu ya. Pokoknya ada yang akrob, abad, kemudian ada ausat, tengah-tengah. Itu kita langsung di global saja di sini. Intinya adalah dengung. Ketemu huruf 15 ini kita baca dengung, yaitu cara mendengungkannya adalah kita langsung mendekati makhraj yang setelah nun sukun atau tanwinnya. Maksudnya tanwinnya ini setelah tanwin atau setelah nunnya. Jannatin tajri. Tanwin bertemu dengan ta. Ketemu jim. Anjainakum. Anjainakum. Kemudian ketemu dzal. Sawabang. Sawabang dalika. Intinya kita dengungkan ya. Sawabang antara nah ini tengah-tengah ya. Sawabang dalika. Apa mahrot dal kan di ujung lidah. Jadi langsung sawabang dalika. Kemudian sin. Ketemu sin. Min sijilin. Min sijilin. Ketemu sod. Rijalun sodaku. Rijalun sodaku. Tanwin bertemu dengan sod. Yang penting kita hafal hurufnya ya Bapak Ibu. Kemudian cara membacanya didengungkan juga. Ketemu tha. Syihabun fatibun. Syihabun fatibun. Kemudian ketemu dal. Man, nah yang dekat. Man dassaha. Man dassaha. Ketemu zai. Yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Ketemu shin. Linafsin syai'a. Linafsin syai'a. Ketemu dot. Qauman. Nah, langsung ke dot ya. Qauman dallina. Panjang dotnya ya. Qauman. Nah, di sini man ketemu dot. Bacaan ikhfa hakiki. Qauman dallina. Ketemu tok. Yang tiquna. Yang tiquna. Dengung semua ya. Kemudian ketemu fa. Yun. Nah, kita langsung ke fa-nya siap-siap. Bibir kita sudah siap-siap ke fa. Yun fahum. Nah, seperti itu fa ya. Yun fahum. Ketemu kaf. Nasiyating. Kalau kaf kan memang deket ya. Kaf. Suaranya kayak Nasiyating kadzibatin. Nasiyating
kadzibatin. Ketemu dha, afala yang zuruna. Afala yang zuruna. Ketemu qaf, rizqon qalu. Rizqon qalu. Jadi yang condong ke eng itu yang ketemu qaf sama kaf. Itu saja sih. Kaf sama qaf itu yang condong eng. Kemudian yang condong n gitu ketemu nun ketemu ta. Jannatin ta. Ketemu to sama dal. Itu yang condong n. Kemudian yang selain itu ya condong antara n sama ang. Yang penting kita dengungkan saja, nanti malah bingung nanti. Intinya kita dengungkan jannatin tajri seperti itu. Ketemu tak ya. Yang tidak boleh itu anjainakum, tidak dengung. Atau jannatin tajri, ini berarti tidak dengung. Maka ifa ini dengung. Jannatin tajri, yang penting kita dengungkan ya. Anjainakum, seperti itu. Baik, kita ulang lagi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Tak, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ini, maka bacaan ikhfa hakiki. Seperti itu cara bacanya adalah dengung. Ya. Tahu samar-samar. Oke. Baik, kita langsung praktek saja. Mudah-mudahan dari bab nun sukun atau tanwin ini betul-betul kita hafal hurufnya ya. Mudah-mudahan. Coba kita persilakan untuk jamaah yang mau praktek. Coba nanti kita akan review lagi. Saya tanya materi yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Masih ingat tidak? Monggo Bapak Ibu yang mau mencoba. Di bacaan ikhfa ya, bacaan ikhfa, cara membacanya saya persilahkan. Bisa dibuka Mas Yaki untuk jamaah, dipersilahkan. Sudah? Monggo Bapak Ibu. Ada. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ini Bu. Alhamdulillahilladzi. Bukan. Coba baca ini dulu Bu, yang jannatin tajri saja. Yang iya. Baca ifa dulu ya. Oh iya. Iya. Jannatin tajri. Nah, satu dulu. Ada bacaan apa Ibu? Satu dulu ya. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Sebabnya. Tanwin. Nggak ada nun sukun. Di sini tanwin. Tanwin. Dia bertemu dengan ta. Tanwin kita lihat di sini, ya. Kalau adanya nun sukun berarti ya nun sukun. Kalau di sini tanwin, oh berarti tanwin itu ya. Tanwin bertemu dengan huruf ta, ya betul Ibu. Kemudian huruf ikhfa hakiki ada berapa Ibu? Ada 15. Berapa? 15. 15. Apa saja Ibu? Ta.
jim, Jim nggih. dal, zai, sin, shin, sod, zod, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, lanjut Ibu, contoh yang kedua. Ini deh, ini contoh yang kedua. Dibaca dulu Ibu. Shihabun sakibun Hanya sakibun. panjang. Fa-nya panjang ya, ada alifnya panjang. Shihabun sakibun. Fa, Shihabun. nggih. Manakala ada fathah diikuti alif itu panjang satu alif nggih, satu ayunan. Kalau tidak ada alifnya ya pendek, sakibun. Tapi kalau ada alifnya jadi panjang. Sakibun, nah seperti itu. Bisa diulang Ibu. Shihabun sakibun. Ya, lanjut contoh yang ini Bu. Anjainakum. Ya, ini. Mandasaha. Ada fathah tegak berarti bacanya panjang sih Ibu. Mandasaha. Lagi dengungnya kurang lama sedikit. Mandasaha. Iya, coba saya tanya ini. Manda, ada bacaan apa Ibu? Ikfa hakiki. Ifa hakiki. Sebabnya apa Ibu? Non bertemu dengan zal. Ada yang kurang. Coba diulang lagi. Sukun. Non sukun ya. Sukunnya jangan sampai hilang. Non sukun, jangan non saja ya. Bukan non, karena non nanti ada yang non sukun atau non tanwin atau ada non fathah kan bisa saja ya. Ya ini non sukun gitu ya. Diulang sebabnya apa tadi Ibu? Non sukun bertemu dengan huruf dal. Ya, huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, zod, to, zo, fa, kof, kaf. Oke, kalau saya tutup Bu, coba. Huruf ifa hakiki ada berapa Ibu? Ada 15. Apa saja? Ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, zod, to, zo, fa, kof, kaf. Iya, alhamdulillah hafal ya. Kalau idgham bi gunnah ada berapa Bu hurufnya? Idgham bi gunnah. Kita mengulang. Ada berapa Ibu? Ya non mem waw. Nah, betul. Ada 4 ya non mem waw. Kalau idgham bila gunnah ada berapa Ibu? 2. Apa saja? Lam ra. Betul. Kalau idhar halqi ada berapa? Idhar halqi ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, ha. Iya, kalau iklab ada berapa hurufnya Ibu? 1. Apa Ba. saja? Ba. Ya, alhamdulillah. Betul hafal nih Bu. Luar biasa. Walaupun sudah usia kita hafal hurufnya ya. Nah, itu sudah luar biasa ini. Kalau anak-anak itu wis maklum ya, anak-anak. Tapi kalau udah usia-usia lanjut sudah hafal hurufnya ini sudah luar biasa. Baik, terima kasih Bu. Coba yang lain, ada yang mau mencoba? Yang lain? Saya persilakan yang lain monggo. Saya Pak. Ibu Sinten. Urina. Nah, silakan coba Ibu baca yang ini Ibu. Tadi lanjutannya ketemu zal Ibu. Tadi ini sudah. Coba dicontohkan cara membaca
Ikhfa hakiki yang ini ketemu zal. Ya, coba ya, Pak. Oke, enggak apa-apa ya semuanya belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shawaban dzalika. Ya, ketemu zai. Sebelahnya ya, Pak. Ya, sebelahnya. Yauma idzin zurqan. Ya, zurkon gitu aja. Ulangi. Yauma idzin zurqan. Ketemu sin. Min sijilin Betul, ketemu shin. linafsin syai'an. Ketemu sod. Sod. Rijalun sodaku Ketemu dod. qauman dollina. Ya, di sini coba saya uraikan. Sawabangda. Banda. Ada bacaan apa, Ibu? Bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Hakiki. Sebabnya. Sebabnya tanwin ketemu dengan huruf zal. Zal. Betul. Kemudian huruf ikhfa hakiki ada berapa, Ibu? Ada 15. Sebutkan. Ta, sa, jim, dal, zai, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, betul. Kemudian yauma idzin zur. Bacaan apa, Ibu? Bacaan ikhfa hakiki. Sebabnya? Sebabnya tanwin ketemu dengan huruf zai. Oke. Kemudian huruf ikhfa hakiki ada berapa, Ibu? Ada 15. Sebutkan. Ta, sa, jim, dal, zai, Dal, zai. ya, dal, zal, zai, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf. Baik. Di sini ada min sijilin. Ada bacaan apa, Ibu? Bacaan ikhfa hakiki. Kemudian sebabnya? Sebabnya nun sukun bertemu dengan huruf sin. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Ada 15. Sebutkan. Ta, sin, jim, Tak sa jim. ta, sa, jim, dal, zai, zal, Dal zai. dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Oke, semakin lama kita mendengar juga yang menyimak mudah-mudahan juga semakin lancar hafalannya. Baik, kalau idgham bi gunnah ada berapa, Ibu, hurufnya? Idgham bi gunnah ada 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Ya, nun mim waw, betul. Kalau idhar halki ada berapa, Ibu? Idhar halki ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Betul. Kalau idgham bila gunnah ada berapa, Ibu? Idgham bila gunnah. Bila gunnah itu ada 2, lam, ro. Apa saja? Lam, ro, betul. Kemudian iklab. Iklab 1, ba. Nah, kalau ikhfa hakiki tadi ada berapa, Bu? Ikhfa hakiki ada 15. Apa saja? Ta, sa, jim, dal, zai, Dal, zai. shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Iya, betul. Alhamdulillah hafal, Ibu, ya. Baik. Terima kasih, matur nuwun Pak Ustadz. Oke. Saya mau menampilkan, nanti dijawab bareng-bareng ya. Saya mau menampilkan bacaan. Coba kita bareng-bareng kita jawab. Bentar.
Ini dari materi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa membedakan antara materi satu dengan yang lainnya. Oke. Saya carikan yang sudah kita pelajari saja. Di sini ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gorib. Saya carikan, nanti dijawab bersama-sama. Yunazzilul malaikata birruhi min min ada bacaan apa? Idhar halki. Idhar halki. Sebabnya bertemu dengan hamzah. Huruf idhar halki ada berapa? 6. 6. Sebutkan. Kemudian Maya, ada bacaan apa? Ifa hakiki. Ayo Maya. Ifa Yanmu. kan. Idgham Idgham biguna atau idgham bila guna? Idgham biguna. Ya, idgham Biguna. Sebabnya Nun sukun ketemu ya. ya. Kemudian huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4. Saja. Ya, nun, mim, waw. Baik. Oke, ingatkan nggih. Maya masuk langsung idgham biguna. Min ya, min ada bacaan apa? Idhar halki. Idhar halki. Sebabnya apa gitu? Non sukun bertemu dengan ain. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Oke, hamzah, ha, ain, ghain. Ya, betul. Kemudian angbi. Ada bacaan apa, Ibu? Idhar halki. Masa idhar halki, bacanya dengung loh. Kalau ini Ifa hakiki. Ifa hakiki yang sudah kita pelajari tadi. Ifa hakiki nggih, angdi. Nun sukun bertemu dengan Nah, ya. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? Jim, dal, zai, shin, dot, Ya. Mulai gak kompak ini. Tak sakjim. Soalnya sambil mikir gitu Bapak Ibu. Tidak apa-apa, yang penting kita hafal. Betul ya Bapak Ibu, tak sakjim, dal zai, sin sod dad ta. Satu lagi Bapak Ibu, kul ingka, bacaan apa Ibu? Ifa halki. Belum sampai safawi ya, safawi nanti. Nun sukun Ifa ketemu hakiki. hakiki. Sebabnya apa Ibu? Bapak Ibu? nun sukun ketemu kaf. Nun sukun bertemu dengan kaf. Hurufnya ada berapa? 15. 15. 15. Apa saja? Jim, dal, zai, sin, Oke. Tak sakjim, dal zai, sin, sod dad kaf. Betul, gitu tak sajim, dal zai, sin sod dad fa qaf kaf. Nanti kalau udah hafal itu udah lancar itu ya. Kalau belum hafal ya sambil mikir-mikir ya. Tak sajim, dal zai,
sin shin shad dad ta dha fa qaf. Itu nggih, itu pembagian tentang hukum nun sukun atau tanwin. Sudah selesai tentang hukum nun sukun atau tanwin, ya hanya 5 saja itu, nggih. 5 saja itu ternyata di Al-Qur'an itu penuh dengan nun sukun atau tanwin. Nanti ada mim sukun. Nah, setelah ini ya. Ini sementara itu dulu, kita betul-betul kita ingat-ingat biar nanti betul kita lancar atau hafal dalam bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Sebelum kita masuk materi berikutnya, kini sudah kita kuasai dulu ya, biar tidak bingung nanti ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 6:30 ya. Kita juga harus aktivitas lain. Sementara kita akhiri dulu, insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah semakin lancar, jadi bisa nambah ke materi berikutnya ya. Saya kembalikan ke Mas Yaki, saya akhiri. Mudah-mudahan semuanya jamaah sehat selalu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Maimun atas ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum tutup, mari kita berdoa dengan Al-Fatihah untuk memohon ampun bagi saudara kita mukmin mukminat yang telah wafat agar mendapat kesejahteraan di alam barzakh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, semoga Allah SWT menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, baik anggota jamaah maupun semua murid mukminat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sekian untuk mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Terima kasih Ustaz, Ibu, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.